Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelina Siregar, NIM 2019143363, kelas 4B, mata kuliah Pendalaman Materi PKNSD, dosen pengampu Ibu Kiki Aryaningrum MPD. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi selama perkuliahan untuk memenuhi ujian tengah semester. Materi yang akan saya sampaikan: 1. Persatuan dan Kesatuan Negara. 2. Norma, hukum dan peraturan. 3. HAM. 4. Kebutuhan warganegaraan. 5. Konstitusi negara. 6. Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara. Baiklah, materi pertama yang akan saya bahas terlebih dahulu adalah makna persatuan dan kesatuan bangsa. Persatuan secara sederhana berarti gabungan atau ikatan, kumpulan atau sebagainya dari beberapa bagian menjadi sesuatu yang utuh. Persatuan bangsa mengandung pengertian kesatuan bangsa Indonesia yang di wilayah Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Bersatunya bangsa Indonesia didorong oleh kemauan yang sadar dan penuh bertanggung jawab untuk mencapai kehidupan bangsa yang bebas dalam suatu wadah negara yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Konsep kesatuan yang kita anut meliputi aspek alamiah atau konsep kewilayahan dan aspek sosial atau politik, sosial, budaya, ekonomi, pertahanan, dan keamanan. Kesatuan wilayah sendiri meliputi darat, laut, dan udara. Berdasarkan konsep wawasan Nusantara, negara kita memiliki karakteristik berikut. 1. Negara kepulauan yang pengertiannya adalah wilayah lautan yang ditaburi pulau-pulau besar dan kecil. 2. Konsep utamanya adalah manunggalnya wilayah laut, darat, dan wilayah udara. 3. Laut atau perairan merupakan wilayah pokok, bukan merupakan pelengkap. 4. Laut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari daratan, bukan pemisah antara daratan dan pulau yang satu dengan yang lain. Dalam aspek sosial, kesatuan tersebut diwujudkan dalam beberapa aspek kehidupan tersebut. 1. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. 2. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai salah satu kesatuan ekonomi. 3. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya. 4. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan. Materi yang kedua adalah norma hukum dan peraturan. Norma hukum adalah suatu rangkaian aturan yang ditunjukkan kepada anggota masyarakat yang berisi ketentuan, perintah, kewajiban, dan larangan, agar dalam masyarakat tercipta suatu ketertiban dan keadilan. Aturan sosial yang dibuat oleh lembaga-lembaga tertentu, misalnya pemerintah, sehingga dengan tegas dapat melarang serta memaksa orang untuk dapat berperilaku sesuai dengan keinginan pembuat peraturan itu sendiri. Pelanggaran terhadap norma ini berupa sanksi, denda sampai hukuman fisik atau dipenjara, hukuman mati. Hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi, dan masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak sebagai perantara utama dalam hubungan sosial antar masyarakat terhadap kriminalisasi dalam hukum pidana. Hukum pidana yang berupayakan cara negara dapat menuntut pelaku dalam konstitusi hukum menyediakan kerangka kerja bagi penciptaan hukum, perlindungan hak asasi manusia,
dan memperluas kekuasaan politik serta cara perwakilan mereka yang akan dipilih. Filsuf Aristoteles menyatakan bahwa sebuah supremasi hukum akan jauh lebih baik daripada dibandingkan dengan hukum peraturan tirai yang merajalela. Peraturan adalah instrumen hukum yang bersifat umum, berisi pengaturan berlaku serta mengikat untuk umum. Materi selanjutnya adalah hak asasi manusia atau HAM. Hak asasi manusia atau HAM adalah hak dasar yang dimiliki oleh manusia sejak lahir. HAM berlaku kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun. HAM tidak dapat diganggu-gugat dan tidak bisa dicabut karena merupakan anugerah yang dimiliki setiap manusia. Negara wajib menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia bagi rakyatnya. Negara juga wajib menindaklanjuti pelanggaran yang dilakukan oleh berbagai pihak. Lembaga-lembaga perlindungan HAM terdiri dari 1. Mahkamah Konstitusi 2. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 3. Komisi Perlindungan Anak Indonesia 4. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan 5. Lembaga Ombudsman 6. Komisi Yudisial 7. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban 8. Komisi Informasi 9. Komisi Penyiaran Indonesia 10. Komisi Pengawas Persaingan Usaha 11. Lembaga Kepolisian Nasional 12. Komisi Kejaksaan 13. Dewan Pendidikan 14. Dewan Pers 15. Komisi Pemberantasan Korupsi 16. Komisi Pemilihan Umum. Baiklah, materi selanjutnya adalah kebutuhan warga negara. Kebutuhan warga negara terdiri dari gotong royong, persaudaraan, kondisi masyarakat. Gotong royong sebagai salah satu simbol nilai luhur warisan nenek moyang bangsa Indonesia yang diakui memberikan keuntungan sosial bagi masyarakat serta merekatkan tali persaudaraan antara sesama, semakin dirasa tidak up to date dengan realitas sosial dalam konteks kekinian. Gotong royong identik dengan bekerja sama antara anggota satu dengan yang lainnya dalam masyarakat yang diikat oleh tali persaudaraan, kehidupan komunal dalam entitas ikatan sosial masyarakat. Tali persaudaraan. Islam mengajarkan cinta kasih berdasarkan pada semangat takwa kepada Allah dan syariat Islam, sehingga ikatan persaudaraan yang ditekankan dalam Islam adalah berdasarkan pada semangat takwa kepada Allah. Persaudaraan tersebut didasarkan pada akidah yang seikhlas-ikhlasnya di bawah semangat pengabdian kepada Allah. Persaudaraan keagamaan antara kaum muslimin adalah wajar, bersemi dalam hati tiap-tiap muslimin disebabkan keislaman dan keimanan. Ukhuwah keimanan memenuhi kalbu umat Islam, sehingga mereka lupa kepada kebanggaan terhadap dirinya sendiri. Rasa ini didapat melenyapkan permusuhan, merapatkan jiwa yang telah berantakan, dan menjelmakan semangat kerjasama lahir dan batin. Rasa persaudaraan dalam agama mewajibkan kaum muslimin untuk saling membantu dan tolong-menolong, bukan hanya tolong-menolong dalam fanatik buta, melainkan saling bantu dan tolong-menolong dalam hal kebajikan dan dalam hal usaha menegakkan kebenaran dan melindungi orang yang menjadi korbannya. Kondisi masyarakat. Secara umum, masyarakat mengalami kondisi yang disebut besar pasak daripada tiang, yakni peribahasa bahasa Indonesia yang menunjukkan pendapatan lebih rendah daripada pengeluaran.
pengkajian teori ekonomi Malthusian atau teori ekonomi modern pada masa awal perkembangan kapitalisme sampai kini menggambarkan bagaimana pengusaha menjalankan usaha dengan modal sekecil-kecilnya untuk mendapat keuntungan sebesar-besarnya, termasuk usaha di sektor pertanian. Komponen dasar yang diperlukan untuk menjalankan sebuah usaha adalah modal investasi dan hasil produksi. Kondisi subsistensi diartikan sebagai cara hidup cenderung minimalis dengan melakukan usaha-usaha bertujuan untuk sekedar hidup. Upaya bertahan hidup merupakan suatu kehidupan erat dengan garis batas kemiskinan ditandai kekhawatiran karena mengalami kekurangan pangan. Materi selanjutnya adalah konstitusi negara. Konstitusi negara, istilah dalam bahasa Inggris constitution atau dalam bahasa Belanda konstitutie, secara harfiah sering diterjemahkan dalam bahasa Indonesia Undang-Undang Dasar. Kebiasaan menerjemahkan istilah constitution menjadi undang-undang dasar. Hal ini sesuai dengan kebiasaan orang Belanda dan Jerman yang dalam percakapan sehari-hari memakai kata grondwet atau grond dasar, wet undang-undang, dan grondgeset atau grand dasar, geset undang-undang, yang keduanya menunjukkan naskah tertulis. Konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia. Miriam Budiarjo membagi 4 tahap perkembangan undang-undang dasar sebagai berikut. 1. Tahun 1945, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang de facto hanya berlaku di Jawa, Madura, dan Sumatera. 2. Tahun 1949, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang de facto berlaku seluruh Indonesia kecuali Irian Barat. 3. Tahun 1959, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dengan demokrasi terpimpin disusun demokrasi Pancasila. Undang-Undang Dasar ini mulai 1963 berlaku di seluruh Indonesia termasuk Irian Barat. Materi terakhir yaitu Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara adalah Pancasila dalam kedudukannya ini sering disebut sebagai dasar filsafat atau dasar falsafah negara. Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan suatu asas kerohanian yang meliputi suasana kebatinan atau cita-cita hukum, sehingga merupakan suatu sumber nilai, norma, serta kaidah, baik moral maupun hukum negara, dan menguasai dasar baik yang tertulis atau undang-undang dasar maupun yang tidak tertulis atau dalam kedudukannya sebagai dasar negara. Pancasila mempunyai kekuatan mengingat secara hukum. Sebagai sumber dari segala hukum atau sumber tertib hukum Indonesia, maka Pancasila tercantum dalam ketentuan tertinggi yaitu pembuka fungsi ideologi menurut pakar di bidangnya. A. Sebagai sarana untuk memformulasikan dan mengisi kehidupan manusia secara individual atau Cahyono 1986. B. Sebagai jembatan pergeseran kendali kekuasaan dari generasi tua dengan generasi muda atau Setiarja 2001. C. Sebagai kekuatan yang mampu memberikan semangat dan motivasi individu, masyarakat, dan bangsa untuk menjalani kehidupan dalam mencapai tujuan Hidayat 2001. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.